Halo teman-teman, hari ini Kak Adi akan mereview majalah Bubu edisi koleksi terbatas 50 tahun majalah Bubu. Majalah ini istimewa ya, berisi 100 halaman dan berisi 50 cerita terbaik sepanjang masa. Nah, ini kita lihat tulisannya seperti glitter ya, warna emas 50 tahun. Nah, mengapa diwarnai emas? Karena ulang tahun ke-50 itu disebut ulang tahun emas. Kalau ulang tahun 25 tahun disebut ulang tahun perak. Nah, itulah mengapa majalah Bubu di edisi 50 tahun ini menggunakan warna emas. Nah, ini tagline-nya, Bubu teman bermain dan belajar. Nah, ini tagline ini sejak dulu dipakai ya dan tidak berubah, teman bermain dan belajar. Nah, kita buka. Nah, di sini tertulis ada bonus stiker dan digital konten. Nah, lihat ini stikernya. Ini stiker majalah Bubu edisi khusus 50 tahun. Nah, ini juga dibuat khusus ya dengan warna emas. Ini edisi khususnya 50 tahun, yang ini logo Bubu yang biasa digunakan di majalah. Nah, nanti teman-teman kalau mendapatkan stiker ini bisa ditempel di tempat-tempat kesukaan teman-teman ya. Ini kita singkirkan dulu. Di sini nanti Kak Adi juga akan menunjukkan beberapa koleksi majalah Bubu Kak Adi dari beberapa tahun ya. Ini misalnya bundel Bubu tahun 1997. Nah, ini 1997. Lalu ini ada Bubu tahun 2017, masih baru. Kemudian ini Bubu tahun 2012. Ini Bubu tahun 2013. Ini juga 2013. Nah, ini bundel Bubu cukup lama ya, ini tahun 2007. Nah, nanti kita lihat isinya seperti apa. Kemudian ini ada Bubu tahun 1988 ya, cukup lama. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan cukup jauh dengan Bubu edisi saat ini. Nah, nanti kita bisa lihat tahun 88. Kemudian ini ada bundel Bubu. Ini tahun 2002. Nah, ini cukup tebal. Ini bundel. Nanti kita bisa lihat ya seperti apa perbedaannya. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan majalah Bubu tahun ini ya. Nah, kita buka ya, mulai halaman awal. Nah, ini halaman sampul dalam. Di sini ada silsilah keluarga Bubu ya. Ini ada kakek Hula Umpan, ada nenek Arumpai. Ini kakek neneknya Bubu. Lalu ini bapak ibunya Bubu. Nah, ini ibunya, ini bapaknya. Nah, ini Bubu. Bubu punya 4 saudara ya. Ada Coreng, ada Upi, ada Cimut. Nah, nanti lebih lengkapnya kita lihat di dalam ya. Nanti seperti apa karakter mereka di dalam nanti akan dijelaskan, seperti Bubu itu suka main bola, Coreng suka melukis, Upik suka main boneka, Cimut suka makan permen. Nah, lalu kita lihat di halaman berikutnya ada daftar isi Bubu edisi koleksi 50 tahun. Isinya apa di edisi khusus ini? Nanti ada cergam. Nah, cergam ini selalu ada di majalah Bubu ya, karena ini disukai anak-anak. Banyak gambarnya dan ceritanya menarik. Nanti kita akan bisa melihat cergam keluarga Bubu, cerita dari negeri dongeng, Paman Kikuk, Bona. Nanti juga kita bisa melihat komik-komik si Denny Manusia Ikan, Pak Janggut, Juwita, dan si Sirik. Nah, di sini juga ada rupa-rupa berupa ini tadi, misalnya seperti ini, pohon keluarga emak. Terus ada sejarah majalah Bubu. Nah, nanti seperti apa ya sejarahnya kita lihat bersama-sama ya. Terus ada pin up keluarga Bubu. Lalu ada karakter-karakter utama cerita dari negeri dongeng. Nah, nanti kita bisa lihat karakter-karakternya seperti apa saja yang biasa kita baca dalam negeri dongeng. Kemudian ada komik Denny Manusia Ikan. Terus ada karakter Pak Janggut. Nah, lalu di sini ada
boleh tahu spesial 50 tahun. Nah, ini nanti berisi fun fact tentang majalah Bobo di usia 50 tahun. Nah, dan masih banyak lagi, nanti kita bisa lihat di edisi khusus ini ya. Nanti kita lihat mulai dari awal. Nah, di sini juga ada bonus khusus untuk teman-teman yang membeli edisi khusus ini. Ada akses gratis e-magazine. Nah, ini hanya berlaku dari tanggal 3 Juli sampai 31 Agustus 2023. Jadi teman-teman, kalau ingin menggunakan promo ini hanya berlaku tanggal 3 Juli sampai 31 Agustus 2023 ya. Di sini juga bisa menggunakan QR code ini. Oke, kita lihat. Nah, ini di sini ada pengantar majalah Bobo. Nah, di pengantar ini Kak Adi bacakan di paragraf pertama ya. Masa anak-anak adalah masa yang istimewa. Masa di saat semua yang kita lihat tampak indah. Saat imajinasi seakan menjadi nyata. Dan saat hal nyata bisa diimajinasikan menjadi apapun, itulah keistimewaan masa kanak-kanak. Nah, ini ya. Ini pengantar dari redaksi majalah Bobo. Di sini juga ada tampilan majalah Bobo edisi pertama dengan edisi 50 tahun ini ya. Lihat perbedaannya. Ini karakter Bobo edisi pertama lebih lebih menyeramkan, kurang cute, kurang imut ya, dibandingkan dengan majalah Bobo yang edisi saat ini. Ini lebih lucu, lebih disukai anak-anak. Nah, di sini ada sejarah majalah Bobo. Ya, teman-teman, ini majalah Bobo. Ini Kak Adi ringkaskan ya beberapa isi dari halaman ini. Ini majalah Bobo pertama kali diterbitkan tanggal 14 April tahun 1973 atas prakarsa Bapak P.K. Ojong bersama Bapak Jacob Utama, pendiri Kompas Gramedia. Nah, lihat ini majalah Bobo di awal-awal ya. Ini berisi 16 halaman. Ukurannya selalu sama ya majalah Bobo, 21,5 kali 27,5 cm. Nah, ini ya. Ini ada pesan khusus dari majalah Bobo yang biasa digunakan tagline. Majalah Bobo selalu mengutamakan menjadi teman bermain dan belajar anak. Segala artikel disajikan dengan gaya rekreatif, tetapi di balik bermain-bermain itu ada keseriusan, sesuai dengan moto majalah Bobo, teman bermain dan belajar. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita membaca majalah Bobo, kita tidak terasa ya seperti bermain-main, tapi sebenarnya kita banyak mendapatkan ilmu dan belajar dari majalah Bobo ini. Yuk kita lihat cergam pertama dari keluarga Bobo. Nah, ini contoh cerita bergambar di majalah Bobo yang diterbitkan tahun 1976. Nah, ini sepertinya gambar lama yang discan lalu dicetak ulang ya. Jadi gambarnya sudah agak buram-buram. Nah, lihat. Nah, ini cerita di tahun 1976. Sudah ada Bobo, Coreng, Upi, emak, bapak, nenek. Nah, ini lengkap ya. Ini adalah rumahnya Bobo. Nah, lalu ini cerita cergam kedua tahun 1977 yang berjudul Bibi Titi Teliti. Lalu ini cerita di tahun yang sama 1977. Lalu ini 1978. Kutu, Buku, dan Nenek. Lalu ini gambar di tahun 1981. Kita bandingkan ya dengan yang di tahun 1976. Ini gambarnya sudah lebih bagus. Gambarnya juga tidak terlalu pecah. Nah, yang di atas ini sepertinya gambar lama ya. Ini kayaknya digambar ulang, jadi ini lebih bagus. Nah, lihat ini pecah, ini lebih jelas ya. Ini ngeblur ya. Nah, ini tahun 2000-an, tahun 2022. Ini gambarnya sudah jauh lebih berkembang ya.
Ini tahun 1981, lalu ini gambar di tahun 2002. Ini tahun 2003, lalu ini tahun 2004. Ini gambarnya lebih fresh, lebih warna-warna cerah, dan karakter-karakternya sangat ekspresif ya teman-teman. Tahun 2008. Nah, ini lebih bagus lagi, efek-efeknya juga lebih bagus. Gambar yang di atasnya sudah berubah jadi dari yang sebelumnya. Ini kita lihat. Nah, ini yang digambar sebelumnya berisi keluarga-keluarga Bobo. Di tahun 2008 ini sudah berubah seperti ini. Nah, sudah berbeda ya. Nah, lihat. Nah, ini sudah berubah jadi gambar seperti ini. Keluarga Bobo sepertinya sedang bersenang-senang di pantai. Tahun 2012, tahun 2015. Nah, ini keluarga Bobo yang ditulis dengan lebih detail ya. Jika di sini tadi, di halaman awal tadi hanya berisi silsilah keluarga Bobo secara garis besar. Di halaman 30 ini kita bisa melihat detail karakter dari keluarga Bobo ya. Di sini bagi teman-teman yang ingin belajar menulis cerita anak, kita bisa belajar dari cara membuat karakter yang unik dan mudah diingat. Dan karakter-karakter ini hidup ya, bernyawa, seperti bernyawa, karena dia memiliki hobi, memiliki rahasia, memiliki makanan kesukaan, memiliki warna kesukaan. Ya, kita lihat ya, misalnya kita ambil contoh ya, ini Bobo. Bobo lahir pada 14 April. Ini usianya 10 tahun. Hobi baca buku, jalan-jalan, dan main bola. Cita-citanya ingin jadi detektif seperti Paman Dik Selidik, jadi penemu seperti Profesor Gadget, pintar main musik seperti Paman Erik Akustik. Lalu warna kesukaannya, Bobo suka warna merah dan biru. Makanan kesukaan, Bobo suka semua makanan. Binatang kesukaan, anjing bernama Tompel. Nah, ini anjing kesukaannya Bobo. Rahasia Bobo, Bobo punya banyak kaos warna merah dan celana biru. Nah, ini kaosnya Bobo itu merah dan celananya biru. Bobo pernah mendapat hadiah sapi dari Bibi Jeremy. Nah, lihat. Jadi teman-teman yang ingin belajar membuat karakter dari cerita anak bisa belajar dari Bobo ini. Bagaimana sebuah karakter itu dibuat sedetail mungkin, sehingga ketika kita mau menulis cerita, kita mendapatkan gambaran yang jelas dari setiap karakter. Kak Adi ambilkan contoh lagi ya dari tokoh-tokoh yang unik, yang anak-anak ya. Misalnya ini hewan, yaitu anjing kesukaannya Bobo bernama Tompel. Ini anjing ini rasnya adalah beagle, warnanya bercak-bercak, putih coklat. Rahasianya, Tompel suka ngambek kalau dicuekin. Tompel takut sama anjing tetangga. Nah, ini. Lalu ini Coreng. Coreng ini usianya 8 tahun. Hobinya suka menggambar, membantu emak di dapur, dan mengoleksi aksesoris rambut. Cita-citanya ingin jadi artis dan pandai melukis. Warna kesukaannya pink. Makanan kesukaan es krim dan coklat. Cita-citanya ingin keliling dunia. Cerita kesukaan Cinderella. Rahasia Coreng, di antara saudara-saudaranya Coreng yang paling suka sering menangis. Di antara saudara-saudaranya, Coreng yang paling sering menangis. Coreng pernah dimarahi karena mencoret-coret dinding rumah sakit. Nah, Kak Adi bacakan dua lagi ya. Karakter ini yang paling kecil, Cimut, usianya 2 tahun. Hobinya makan permen. Nah, lihat ini, makan permen. Warna kesukaan, semua warna. Makanan kesukaan, permen. Kakak kesukaan, Coreng. Jadi ini kakak kesukaannya Cimut, si Coreng ini. Rahasianya, Cimut paling suka membongkar mainan-mainan kakak. Satu lagi, Kak Adi mau membacakan karakternya siapa ya yang lucu. Nah, ini kakek Hiha Undut.
kakek Hiha Undut ini usianya 72 tahun. Makanan kesukaannya semua jenis makanan. Hobinya makan, berkebun, dan naik kuda. Warna kesukaan hitam. Binatang kesukaan kuda. Nah, ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar menulis, kita bisa belajar dari membuat karakter tokoh-tokoh di setiap cerita seperti buku ini. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa membuka di halaman 30 ini untuk belajar membuat karakter untuk cerita anak. Kita buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada karakter utama dari cerita Negeri Dongeng. Nah, jika teman-teman membaca majalah Bobo ya di edisi-edisi lama, pasti di setiap edisi kita akan menemukan cerita-cerita dongeng yang bisa kita baca. Dari cerita dongeng itu ada tokoh bernama Nirmala, ada Oki, ada Ratu Bidadari, ada Pipiyot, ada Pak Tobi, dan Pak Dobleh. Nah, karakter-karakter ini juga dibuat sangat unik. Teman-teman bisa melihat ya, di sini Kak Adi mau bacakan beberapa karakter sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana membuat karakter dari cerita dongeng. Misalnya ini Nirmala. Nirmala ini peri hutan yang cantik, pandai, dan baik hati. Dia berusia 14 tahun. Nirmala berulang tahun setiap tanggal 23 Januari. Ia mempunyai tongkat wasiat yang biasa dipakai untuk menolong penghuni negeri dongeng yang kesusahan, khususnya Oki dan para kurcaci lainnya. Gaunnya warna violet dan lapisan kain halus transparan berwarna violet muda. Di bagian pinggangnya ada ikat pinggang berbentuk untayan daun keperakan. Di rambut Nirmala ada mahkota untayan bunga berwarna putih. Nirmala selalu membawa keranjang rotan untuk meletakkan berbagai benda, misalnya kue, bunga, termasuk tongkat wasiat. 3 karakter lagi ya. Ini misal karakter Oki. Oki ini adalah kurcaci laki-laki berusia 10 tahun. Oki berulang tahun setiap tanggal 5 November. Ia lincah, baik hati, tetapi kadang nakal dan ceroboh sehingga menimbulkan masalah. Oki memakai kostum berwarna hijau lengkap dengan topi kurcaci dan sepatu lancip khas berwarna hijau. Nah, ini karakternya si Oki. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana membuat karakter dari negeri dongeng. Karakter selanjutnya ini adalah Pipiyot. Dia adalah seorang penyihir usil yang tinggal di hutan. Ia ingin berkuasa dan menjadi ratu di negeri dongeng. Tapi Nirmala dan Oki sering menggagalkan rencananya. Itulah sebabnya ia jadi usil pada Oki dan Nirmala. Nah, ini ya cukup sampai sini. Lalu ini Pak Tobi. Pak Tobi ini adalah tabib kepercayaan Ratu Bidadari. Ia pandai membuat ramuan obat dari berbagai tumbuhan di hutan. Nah, ini kalau ini Pak Dobleh. Pak Dobleh adalah koki ahli di istana negeri dongeng. Nah, dan masih banyak lagi ya karakter-karakternya. Teman-teman bisa membaca lebih detail bagaimana Bobo ini membuat karakter-karakter yang unik, mudah diingat, dan terasa hidup. Nah, teman-teman nanti bisa mempelajari bagaimana karakter-karakter ini dibuat secara detail ya. Nah, teman-teman mungkin sudah membaca cerita-ceritanya ini di majalah, tapi teman-teman juga bisa menikmati cerita dari negeri dongeng ini bukan hanya dari cerita yang ada di majalah Bobo ya. Teman-teman bisa melihat di channel YouTube majalah Bobo tentang petualangan Oki dan Nirmala. Nah, ini gambar-gambarnya sudah dibuat 3D. Teman-teman nanti bisa mengikuti bagaimana Nirmala, Ratu Bidadari, Pak Dobleh, dan Pak Tobi. Nah, nanti teman-teman bisa melihat video-videonya di channel majalah Bobo atau scan QR code ini ya. Lalu, nah ini beberapa contoh cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo dari beberapa tahun ya. Misalnya ini cerita di majalah Bobo tahun 1975. Ini judulnya Naik Capung. Nah, ini lihat kurcaci naik capung.
Lalu ini tahun 1975, judulnya Hadiah dari Sultan Ali. Lalu ini tahun 1978, Oki Iseng. Ini cerita dongeng dari tahun 1994 berjudul Boneka Penari. Ini dongeng dari tahun 1997, judulnya Kastil Tua. Nah, teman-teman nanti bisa membaca juga ini cerita yang paling Kak Adi sukai, cerita Ubur-ubur Penolong. Kisahnya menarik sekali karena biasanya kan kita melihat cerita-cerita di buku itu di dunia di darat ya. Nah, di cerita ini kita bisa melihat bagaimana kurcaci-kurcaci dan peri ini berpetualang di lautan. Nah, itu di Majalah Bobo tahun 1998. Nah, nanti teman-teman bisa membaca di halaman 44. Lalu ini cerita dongeng dari 98, Tania dan Pemburu Kupu-kupu. Nah, ini gambarnya sudah lebih bagus lagi di tahun 1999 ya. Kita bisa bandingkan. Nah, ini gambar di tahun 75, ini gambar di tahun 1999. Sudah lebih halus, lebih variatif dan lebih hidup ya. Nah, ini tahun 2019, masih baru, Rumah Darurat Peri Bunga. Nah, ini tahun 2016. Nah, ini juga ada Keluarga Bobo lagi, ada Cidut, ada Si Kutu Buku, ada Dung Dung, ada Tutut, ada Simpul, ada Lobi-lobi. Sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Nah, di karakter ini, nah di sini juga ditulis dengan sangat lengkap. Ada namanya, tanggal lahirnya, usia, hobinya, makanan kesukaan, cita-cita, binatang kesukaan, buku kesukaan, dan rahasia-rahasia di masing-masing karakter. Nah, teman-teman bisa mempelajari karakter-karakter ini untuk membuat tokoh-tokoh cerita dalam cerita anak. Jadi teman-teman yang ingin belajar membuat cerita anak bisa mempelajari bagaimana si Bobo ini menghasilkan karakter-karakter yang sangat hidup. Kak Adi contohkan satu ya, yang Lobi-lobi. Lobi-lobi ini usianya 7 tahun. Hobinya makan lobi-lobi. Nah, ini makanan kesukaannya. Cita-citanya juru masak. Warna kesukaannya merah. Makanan kesukaan ada semua hal terkait lobi-lobi ya. Ada pil lobi-lobi, selai lobi-lobi, manisan, dan apa aja lah. Lalu binatang kesukaannya ikan hias, buku kesukaan, buku masak. Nah, rahasianya lobi-lobi sering memanjat pohon lobi-lobi di depan rumahnya. Nah, ini selanjutnya adalah komik Denny si manusia ikan. Nah, Denny si manusia ikan ini kalau di film superhero DC ya, dia seperti Aquaman ya. Dia bisa menaklukkan hewan-hewan di laut, dia kuat berenang. Dan di komik ini memang kala itu dibuat hitam putih ya. Jadi komik Denny si manusia ikan itu yang populer di pasaran juga memang hitam putih seperti ini, sehingga di sini walaupun bukunya full color, tapi majalah Bobo tetap memasukkan komik si Denny manusia ikan ini seperti aslinya, yaitu hitam putih ya. Siapa sih Denny manusia ikan itu? Nah, ini ringkasannya ya. Denny si manusia ikan ini, dia adalah anak yatim piatu yang hidup menyendiri di lautan. Suatu hari, ia menemukan foto dirinya bersama orang tuanya. Foto itu ia temukan di sebuah kapal yang terdampar. "Aku harus mencari orang tuaku," katanya. Dan mulailah petualangan Denny yang penuh bahaya. Nah, jadi kisah si Denny manusia ikan ini adalah kisah seorang anak yang ingin mencari orang tuanya. Ya, dari dia yatim piatu lalu menemukan foto orang tuanya dan dia mulai berpetualangan untuk mencari orang tuanya.
Nah, misalnya ini kisahnya si Denny sedang mencari orang tuanya. Ia berangkat ke London, lalu ia muncul di pelabuhan Columbia. Nah, ini kisah-kisahnya. Nah, nanti teman-teman bisa membaca sendiri bagaimana menariknya si Denny ini, petualangan si Denny mencari orang tuanya di berbagai tempat, berbagai negara, dengan kisah-kisah yang seru, melawan monster-monster laut, melawan orang-orang jahat. Nah, ini Denny si manusia ikan. Lalu kita masuk ke halaman berikutnya. Karakter utama Pak Janggut atau Dowie Dabbert. Nah, ini siapa sih sebenarnya Pak Janggut ini? Nah, di sini Kak Adi mau bacakan sekilas ya. Pak Janggut adalah komik asal Belanda yang pernah diterbitkan majalah Bobo dalam bentuk sisipan di majalah Bobo pada tahun 90-an, juga dalam bentuk album spesial. Karakter Pak Janggut atau Dowie Dabbert ini diciptakan oleh Pete Widget dan Tom Rowe. Ada 23 komik Pak Janggut yang terbit di sekitar tahun 1975 sampai 2002 di negeri asalnya, Belanda. Komik ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, baik ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, lalu tokoh ini diadaptasi di majalah Bobo versi Indonesia. Nah, ini karakternya yang sudah diadaptasi di Indonesia. Dilukiskan bertumbuh pendek kekar, berambut, dan berjanggut putih. Penampilannya tidak seperti pahlawan pada umumnya, namun jangan dianggap enteng, ia selalu menjadi tokoh penyelamat dalam setiap petualangan. Nah, jadi dia adalah seorang pahlawan ya, yang tidak seperti superhero kita saat ini ya, yang gagah, kekar, tapi dia digambarkan sebagai seorang lelaki yang gendut, tua, dan sudah berambut putih. Tapi dia selalu bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wah, keren sekali ya teman-teman. Nah, ini kisah-kisahnya Pak Janggut dari tahun ke tahun ya. Ini sayangnya tidak ada tahun berapa, tidak dicantumkan seperti pada cerita yang lainnya ya, seperti misalnya Denny. Ini kan ada keterangan tahun 1985, 1977. Tapi di kisah Pak Janggut ini sayangnya tidak dicantumkan tahun terbitnya. Hanya judulnya ini misalnya Ketika Memancing. Nah, lalu ini juga ada cerita yang digemari di majalah Bobo. Ada kisah si Juwita dan si Sirik. Siapa si Juwita dan si Sirik? Ini adalah kisah dua penyihir, jadi dua-duanya saling beradu kekuatan untuk menunjukkan siapa yang lebih baik itu ya dalam sihir, apakah sihir baik atau sihir jahat. Nah, ini macam-macam ya keusilannya. Ini misalnya menciptakan jarum yang sangat besar. Nah, ini lalu digunakan untuk menyulam. Nah, si Sirik ini disihir jadi disulam di kain yang sangat besar. Lalu ini ada kisah menyaksikan berlatih. Nah, ini di tahun 1979 ya, dan masih banyak lagi ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri di edisi khusus ini kisah si Juwita dan si Sirik. Nah, di halaman 74 ini menarik teman-teman. Ini ada fun fact, ada fakta-fakta menarik 50 tahun majalah Bobo. Kira-kira apa ya fun fact-nya? Yuk kita baca ya. Ini misalnya yang pertama, tinta yang digunakan untuk mencetak majalah Bobo selama 50 tahun itu kalau diliterkan itu sebanyak 442.915 liter. Itu setara dengan 23.311 galon air lah. Teman-teman bisa bayangkan ya, 23.000 lebih galon air berisi tinta untuk mencetak majalah Bobo sepanjang 50 tahun. Lalu ini tadi tintanya, sekarang kertasnya. Kertasnya itu kalau dibentangkan itu sepanjang 973.452 km. Itu kira-kira panjangnya
sama dengan 2 kali jarak dari bumi ke bulan. Jadi teman-teman, panjangnya kertas yang digunakan Bobo untuk mencetak selama 50 tahun itu 2 kalinya jarak bumi dan bulan. Lalu kawat yang digunakan untuk menjilid majalah Bobo ya. Jadi majalah Bobo itu kan dijilid ya, misalnya seperti ini. Nah, ini dijilid dengan kawat. Nah, ini ya teman-teman, ini ada kawatnya ya. Nah, ini ada kawatnya. Nah, ini kawat yang digunakan untuk menjilid majalah Bobo selama 50 tahun itu sepanjang 14.450 km. Itu sama dengan jarak dari Jakarta ke Argentina. Wah, jauh sekali ya. Jadi kawatnya sudah sepanjang itu digunakan. Nah, ini majalah Bobo pertama kali dijual dengan harga Rp20. Wah, murah sekali ya. Tapi saat itu belum inflasi ya. Jadi sebanding dengan harga Bobo sekarang lah kurang lebih ya, ini Rp20 di kala itu, di tahun pertama terbit. Nah, lalu ini fakta menariknya lagi, selama 50 tahun ada sekitar 10.000 cerpen dan dongeng yang telah ditampilkan di majalah Bobo. Jadi teman-teman yang pernah menulis cerpen atau cergam atau dongeng di majalah Bobo sampai di usia 50 tahun ini, artinya teman-teman menjadi bagian dari 10.000 orang ini yang menampilkan karyanya di majalah. Nah, lalu di tahun 2017 majalah Bobo menerbitkan websitenya yaitu Bobo ID. Nah, Bobo juga memiliki YouTube majalah Bobo. Video yang paling viral yaitu petualangan Oki dan Nirmala yang berjudul Liontin dan Biru Bidadari. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat ya mengapa video ini viral dan ditonton lebih dari 7,8 juta. Dan nanti teman-teman bisa melihat sendiri, ini menarik sekali kisahnya. Nanti teman-teman bisa lihat apa yang menarik dari video ini ya, Liontin Biru Bidadari. Nah, lalu dari semenjak tahun 1973 karakter Bobo sudah berubah sebanyak 6 kali ya. Kita bisa lihat ya, dari ini karakter yang pertama, lalu berubah lagi jadi kayak seperti ini, berubah lagi sampai yang kita lihat saat ini terlihat lebih cute, lebih imut, lebih lucu ya bagi anak-anak dibandingkan karakter yang pertama. Lalu, nah ini ada karakter Paman Kiko, Husen dan Asta. Ini adalah karakter cerita yang ada di majalah Bobo ya, yang mungkin teman-teman juga sering lihat cerita Paman Kiko, Husen dan Asta. Bobo bisa membuat karakter ini dengan sangat unik ya. Misalnya ini Paman Kiko, karakternya seperti ini. Seorang laki-laki berusia 40 tahun, ia belum menikah, tubuhnya tambun, mimik wajah dan gerakan tubuhnya sangat lucu. Sifatnya ceroboh, usil, menghayal, sok tahu, terlalu percaya diri dan mau menang sendiri. Paman Kiko menggembari cerita silat, aksi-aksi superhero dan petualangan. Nah, karakternya Husen, anak laki-laki keponakan Paman Kiko. Jadi ini adalah Husen, ini keponakannya Paman Kiko. Ia siswa kelas 5 SD, usianya 10 tahun. Husen pandai bergaul dan cerdas. Gerak-geriknya tenang dan selalu mengkhawatirkan perilaku pamannya. Lalu ini Asta itu anjing beagle berusia 1 tahun. Ini miliknya Husen. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar bagaimana cerita-cerita si Paman Kiko ini sangat hidup di cerita-cerita di majalah Bobo ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti membaca cerita-cerita ini, misalnya ini cerita tahun 95, Topeng, lalu ada kisah menolong bayi. Nah, ini kalau teman-teman nanti membaca kisah ini, teman-teman akan sangat relate, akan sangat sesuai dengan yang teman-teman alami sehari-hari ya, lucu-lucu, unik-unik gitu ya, dan sangat menyenangkan. Kalau teman-teman sering melihat animasi atau kartun Adit Sopo Jarwo, kisahnya seperti itu, lucu, unik dan menyenangkan. Nah, ini kisah
panas, di tahun 97, di tahun 2000 main hujan-hujan. Nah, sekarang kita memasuki karakter utama di majalah Bobo, yaitu Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Jadi kalau teman-teman membaca majalah Bobo ya, biasanya di halaman belakang, nah ini majalah Bobo, biasanya di halaman belakang nanti akan ada kisah si Bona ini. Nah ini kisah si Bona berbelalai panjang. Ini kisahnya lucu dan unik juga. Mungkin teman-teman ketika melihat Bona ini akan teringat dengan karakter Dumbo ya di film Disney, yang dia memiliki telinga panjang dan bisa terbang. Ya, bedanya dengan si Bona ini, bagian tubuhnya yang ditonjolkan bukan telinganya tapi belalainya yang panjang. Belalainya panjang digunakan untuk apa? Nah, kita lihat karakternya si Bona. Ini teman-teman juga bisa gunakan untuk belajar membuat cerita fabel. Cerita fabel itu cerita dengan karakter binatang yang unik, yang hidup seperti manusia ya. Jadi karakter-karakter yang dibuat Bobo ini sangat hidup ketika masuk dalam sebuah cerita. Kita ambil contoh ya, misalnya si Bona, karakternya. Bona adalah anak gajah Asia. Telinganya memiliki 3 lekukan dan tidak sebesar gajah Afrika. Bona memiliki gading kecil, mata yang berbinar, dan 3 helai rambut. Lihat ini, 3 helai rambut. Dia memiliki ciri khas khusus ya, 3 helai rambut. Lekukannya 3. Kulitnya berwarna ungu muda, lihat ungu muda, sewarna dengan topi basin yang dikenakannya. Lihat, jadi si Bona ini memiliki ciri khas utama belalai panjang, jambul, rambut jambul jumlahnya 3, dan topi. Ya, gajahnya unik ya. Karena Bona sebetulnya berasal dari planet Elipanok. Ia memiliki belalai yang ajaib. Belalainya bisa menjadi panjang sekali dan dapat dibentuk menjadi apa saja. Belalainya itu digunakan untuk menolong siapa saja yang sedang kesulitan. Nah, lihat ini. Jadi Bona ini sangat baik hati. Ia menggunakan belalainya yang bisa dipanjangkan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, dalam buku ini sangat panjang, dan belalai yang panjang ini bisa digunakan untuk menolong teman-temannya yang berada di dalam kondisi kesulitan. Lalu di cerita ini juga ada karakter Ola. Ola itu kelinci betina belang asal Sumatera yang sudah langka. Nah ini. Lalu ada karakter Kakak. Kakak adalah kakak tua jambul kuning jantan. Nah sebenarnya di cerita Bona ini ada salah satu karakter yang belum dimasukkan ya. Namanya Rongrong. Itu karakter kucing lah ini. Kalau di majalah Bobo, nah, oh ini kelinci ya. Nah ini si Rongrong. Si Rongrong ini dia adalah karakter kucing dan dia sering masuk dalam cerita-cerita Bona. Tapi sayangnya di sini tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan dalam karakter utama. Saya tidak tahu kenapa ya. Kak Adi tidak tahu kenapa tidak dimasukkan. Padahal karakter Rongrong ini lucu juga dalam cerita-cerita. Nah ini misalnya Rongrong Bona. Nah ini Bona membantu temannya yang berulang tahun. Nah ini lihat membuat topi, kemudian digunakan untuk hiasan-hiasan, digunakan untuk melukis, dan masih banyak lagi. Nah ini petualangan Bona membantu. Nah ini membantu membuat jalan setapak, kemudian membantu membuat kue ulang tahun. Kemudian ini bermain petasan, bermain golf. Nah ini lihat, belalainya bisa digunakan untuk memukul golf, mengambil bola golf yang masuk ke air, bisa digunakan sebagai pemukul bola golf. Nah lucu-lucu kan? Nah ini kita lihat perbedaan gambarnya. Ini gambar Bona di tahun 1978, ini 81. Kemudian ini juga masih 81. Kita lihat perbedaannya gambar di tahun 2006. Ini gambarnya sudah berbeda ya. Karakternya lebih lucu, warna-warnanya yang dipilih juga lebih terang, terasa lebih menyenangkan bagi anak-anak.
ini jadi dari tahun 2000-an ke atas itu gambar-gambarnya sudah lebih ramah ke anak-anak ya sepertinya. Nah, ini warna-warnanya juga lebih dipilih warna-warna yang cerah. Nah, ini kita sudah sampai di halaman sampul belakang. Nah, ini sampul dalam ya. Di sini juga ada seperti di halaman sampul dalam depan tadi, ada silsilah keluarga bubu. Nah, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Ini silsilahnya, ini sampul belakangnya. Kak dibacakan ya di sampul belakangnya. Sejak terbit pertama kali di tahun 1973, majalah Bobo telah menjadi teman yang memberikan berbagai cerita menghibur, jenaka, dan mendidik bagi anak-anak Indonesia. Semua cerita yang terbit sejak dulu itu bahkan masih membekas sampai sekarang di ingatan para pembaca dan membentuk karakter anak-anak Indonesia. Semangat baik dari cerita-cerita itu ini dihadirkan kembali dalam bentuk kumpulan cerita terbaik pilihan selama 50 tahun usia majalah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini adalah edisi khusus 50 tahun majalah Bobo. Nah, jadi teman-teman, di edisi ini sebenarnya menarik sekali ya, banyak cerita bergambar yang mayoritas cerita bergambar ya yang dihadirkan. Sebenarnya Kak Adi mengharapkan sebenarnya ada cerita dongeng yang bentuk teks seperti ini, cerita seperti cerpen panjang bentuk fabel atau cerpen. Nah, cerpen seperti ini, cerpen anak. Tapi sayangnya di edisi 50 tahun ini tidak dihadirkan. Di sini kebanyakan ditampilkan cerita bergambar. Tidak ada cerpen anak atau dongeng anak berbentuk cerpen gitu ya. Dan Kak Adi sebenarnya berharap di majalah ini ada poster ya, ada poster majalah Bobo, entah berisi silsilah keluarga atau poster berisi karakter-karakter utama di majalah Bobo, atau mungkin apapun poster yang bisa, nah, atau mungkin ini dijadikan poster yang bisa ditambah di dinding kamar anak-anak sehingga bisa menjadi kenangan bagi orang tua ataupun bagi anak untuk bernostalgia dengan majalah Bobo di kemudian hari nanti ya. Ya semoga nanti di ulang tahun berikutnya majalah Bobo bisa memberikan poster ya untuk edisi ulang tahun sehingga bisa menjadi kenangan. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini dari bundel majalah Bobo tahun 2007 ya. Nah, di sini ada poster Harry Potter, karakter-karakter Harry Potter. Nah, seperti ini kan menarik ya, menarik, nanti bisa disimpan, bisa ditempel. Nah, semoga nanti suatu saat bisa terrealisasi ya. Nah, begitu dulu ya teman-teman, sedikit review dari majalah Bobo edisi khusus usia 50 tahun. Bagaimana teman-teman, tertarik untuk memilikinya? Teman-teman bisa membeli dengan harga 75.000. Semoga stoknya masih ada ya, atau nanti bisa dicari di marketplace. Semoga masih ada yang menyimpan stoknya dan teman-teman masih bisa mendapatkannya. Sekian dulu dari Kak Adi ya, sampai jumpa lagi, dadah.